kalian lihat di gambar ini, kalian lihat kabel sebagai konektor penghubung antara dari member ke DC control ataupun sebaliknya dari DC control ke member. Nah, kalian lihat kabelnya, kabel penghubungnya. Oke, kalau seperti itu, langkah pertama yang kalian lakukan adalah setelah membukanya dan melihat kabel ini, kalian buka kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, jumpa lagi di Tira Yuris. Oke teman-teman, mau membahas masalah yang kemarin sering ditanyakan dan bahkan dikonsultasikan oleh para pengguna mesin fotokopi mulai dari mesin IR 6000 dan 6570 ya. Nah, dari berbagai cerita yang saya dapatkan di para pengguna mesin fotokopi ini ketika muncul di mesin fotokopinya itu error 732 ataupun error 733. Nah, ketika pihak pengguna mesin fotokopi ini bertanya di teknisinya langsung mengatakan itu kerusakan di DC control atau member. Oke. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips cara menangani error 732 ataupun 733 tanpa harus memanggil teknisi teman-teman ya. Kita cuma membongkar saja bagian belakang. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu teman-teman menekan tombol subscribe. Oke, sebelum kita ke pembahasan error 732 ataupun 733. Nah, mungkin kalian yang saat ini lagi mengalami error 732 ataupun 733 seperti mesin yang ini. Nah, ini tipe 6570 dan DKK ya, serta generasinya, ataupun mesin IR 5000 dan DKK, baik itu 6000, 6020 maupun 5020. Nah, oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini saya memang tidak langsung di depan mesin teman-teman. Saya rasa biar hanya sekedar lewat video ini, saya rasa teman-teman akan bisa menyimaknya atau teman-teman bisa memahaminya. Oke. Nah, langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah mereset mesin fotokopinya. Cara meresetnya seperti biasa, teman-teman harus masuk program bintang 28 bintang di panel mesinnya, baru kemudian copier, kemudian masuk function, cari clear ERR his, itu langsung lakukan OK, dan kemudian matikan mesin. Nah, setelah mematikan mesin, teman-teman terlebih dahulu membuka pintu depan, pintu utama ya, pintu utama, kemudian turunkan handle. Nah, di sini saya akan memperlihatkan dan harus menjelaskan ke teman-teman langkahnya seperti apa. Nah, teman-teman bergeser di belakang mesin, kalian buka. Kalau kalian punya mesin 6000 atau 5000, buka pintu penutup cover bagian belakang ya. Yang atas saja, nggak perlu dibuka secara keseluruhan bagian belakangnya. Oke, pastikan teman-teman melihat alat seperti ini ya. Yang di sebelah kanan ini adalah DC control, kemudian yang sebelah adalah member. Oke. Nah, seperti kalian lihat di gambar ini, kalian lihat kabel sebagai konektor penghubung antara dari member ke DC control ataupun sebaliknya dari DC control ke member. Nah,
Kalian lihat kabelnya, kabel penghubungnya. Oke, kalau seperti itu, langkah pertama yang kalian lakukan adalah setelah membukanya dan melihat kabel ini, kalian buka kabel penghubung ini, ya. Buka kabel penghubung, ya. Dan saya rasa untuk kode error 732 ataupun 733 ini semua mesin IR, jenis mesin IR, baik mulai yang terkecilnya dari 4570, saya rasa dia akan mengalami error 732 itu. Itu hanya persoalan masalah di kabel-kabel yang terhubung atau tertancap di DC control. Oke? Nah, coba kalian perhatikan berapa banyak soket-soket yang tertancap di DC control maupun di mainboard. Kalau kalian membuka biasanya itu mesin baik itu 6000 maupun serta generasinya maupun mesin 6570 itu akan tertutup bagian membornya, ya, pengaman membornya. Nah, kalian buka, mungkin dia menggunakan 3 baut atau 2 baut, ya. Nah, kalian buka, nah di situ banyak kabel-kabel yang tertancap. Nah, oke, setelah kalian membuka dan membongkar kembali, ya, melepas cabut pasang kabel penghubung dari mainboard ke DC control. Oke. Nah, setelah kalian cabut, kalian pasang kembali. Nah, langkah selanjutnya kalian harus melepas soket-soket yang tertancap di DC control. DC control ini kalian cabut semua. Cabut pasang semua secara keseluruhan kalian cabut, kemudian tancapkan kembali. Nah, oke. Pada saat kalian memasangnya kembali, menancapkan kembali soket yang ada di DC control maupun di mainboard atau my control, kalian pastikan pada saat memasangnya kembali itu betul-betul rapat, baik, ya. Jangan sampai biasanya orang kalau keburu-buru, ya, jangankan konsumen, teknisi saja ketika pada saat keburu-buru kerja itu otomatis kabel-kabel soketnya itu tidak nancap baik, kadang miring, kadang kurang rapat. Nah, jadi pastikan buat teman-teman pada saat memasang soket-soket, apapun bentuk soketnya, di mainboard maupun DC control, kalian pasang betul-betul rapat. Nah, setelah kalian pastikan itu rapat semua dan sudah kalian tancap semua, mesin upayakan tetap kondisi terbuka pintu depan. Upayakan mesin tetap terbuka pintu depan. Oke. Nah, setelah itu nyalakan mesin. Tunggu sampai mesin nanti merespon. Sampai mesin nanti merespon dan meminta untuk ditutup pintunya. Oke. Itu biasanya ada beberapa tempat yang kemudian saya pandu. Ini sedikit saya bercerita. Ini mulai saya akan bercerita di mesin 6570, teman-temannya. Yang kemarin itu. Bahkan dia diminta harus tukar DC control sama teknisinya. Dia minta sekitar 2.500.000. Wow. Mahal sekali, teman-teman. Nah, pada saat itu dia konfirmasi ke saya. Saya bilang, "Bro, ngapain kamu kasih uang banyak-banyak sama teknisi? Uang belum tentu kerusakannya DC controlnya atau mainboardnya." Kalau yang pengalaman saya kemarin-kemarin itu tanpa harus mengganti baik itu mainboard maupun DC controlnya. Ini tidak sombong, teman-teman. Ini hasil pengalaman yang saya dapatkan di lapangan-lapangannya, tanpa mengganti. Itu biasanya muncul error seperti itu mungkin terjadi dari soket-soket itu, penghubung-penghubung yang ada di soket-soket DC maupun mainboard itu tidak betul-betul rapat atau ada yang tidak rapat, makanya sewaktu-waktu dia mengeluarkan error 732 ataupun 733. Ya. Nah, saya bilang setelah saya sampai ke sana, ke tempatnya pihak konsumen saat itu, saya bilang, saya langsung. Jadi beliaunya pun menyaksikan saya pada saat saya bongkar mesin fotokopi ini, mesin 6570 ini. Nah, saat itu saya cuma
melakukan hal yang sama seperti yang saya katakan kepada teman-teman tadi. Saya cabut semua kabel member yang pengantar dari member ke DC control, saya cabut, baru saya pasang kembali. Nah, setelah saya coba on, ternyata masih error. Nah, oke. Langkah terakhir saya lakukan seperti yang saya katakan kepada teman-teman tadi, itu melepas semua soket-soket yang ada di DC control. Ya, DC control yang kalian lihat di gambar ini. Nah, saya cabut semua. Cabut, lalu saya tancap baik-baik lagi. Baru saya on. Mesin sudah ready. Nah, saya katakan kepada pemiliknya, bro, jadi pada saat itu setelah selesai, dia bertanya, jadi berapa ini bro? Ini aja. Jadi saya sambil main-main teman-teman saat itu. Daripada kamu kasih orang itu 2.500.000, bagaimana dengan 500? Kalau nggak jadi, saya bilang, kamu nggak perlu bayar saya. Ini masalah-masalah sepele sebetulnya teman-teman ya. Yang saya dapatkan di lapangan. Ini sudah jadi bro. Saya cuma cabut-cabut saja. Cabut, pasang, cabut, pasang, cabut, pasang. Masa cuma gitu? Iya benar, saya cuma gitu. Cuma kemarin di videoku yang sebelumnya, saya belum berani buka-bukaan seperti itu teman-teman. Jadi ada sesuatu yang saya sembunyikan saat itu. Makanya ada komentar bahwa, Mas kenapa nggak diambil semua itu videonya? Saya putus. Caranya seperti itu teman-teman. Jadi rahasianya biasanya kalau teknisi yang hasil dari komunikasi yang saya dapatkan dari konsumen itu, ya pura-pura suruh beli. Pak beli dulu ini, beli dulu tisu, beli dulu apalah semacamnya yang jelas untuk kebutuhan mesin fotokopi ini. Nah nanti tinggal cabut, pasang. Sudah Pak, sudah selesai. Artinya kalau saya mau nakal bro, seperti itu, saya bisa lakukan. Pak ininya rusak, sudah tak ganti. Ternyata tanpa mengganti pun mesin sudah ready. Nah oke. Jadi kenapa? Kemudian mesin 6.000 pun seperti itu teman-teman. Nah begitu saya coba on-cam mesin langsung mendeteksi error 732. Kadang berubah dia pindah ke 733. Oke, saya main-main aja dulu sama mesin. Saya reset, lakukan reset, tak on lagi, tetap mendeteksi error. Nah, akhirnya supaya cepat karena pada saat itu saya banyak panggilan, lagi padat job, ya, supaya mempersingkat waktu, tidak makan lama, ya. Nah, langsung saya reset, saya langsung matikan mesin. Setelah mereset, jadi caranya itu teman-teman itu harus perhatikan, mereset dulu, ya. Tekan masuk program clearnya, baru nanti kalau sudah selesai matikan mesin, buka pintu depan, baru membongkar bagian belakangnya, ya, penutup belakang mesin. Nah setelah itu baru saya lakukan cabut pasang semua kabel-kabelnya sudah ready tanpa harus mengganti teman-teman, ya. Nah jadi mungkin saya kedepannya memang akan lebih banyak membuka atau berbicara di depan kamera, ya, tanpa mesti harus di depan mesin. Akan menjelaskan beberapa masalah-masalah yang terjadi di mesin fotokopi, baik itu mesin 6570 maupun mesin 6000. Ya. Itu saya akan banyak cerita. Nah, kalaupun nanti saya di depan mesin, mungkin saya akan berbagi tutorial dan lain sebagainya. Nah, jadi buat kalian, buat teman-teman semua para pengguna mesin fotokopi yang menonton saat ini video ini, kalau memang kalian menganggap ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa menekan tombol like and subscribe. Bagi yang belum menekan tombol itu teman-teman, supaya kenapa? Supaya video ini, channel ini bisa berkembang, tetap bisa berbagi sama kalian, khususnya para pengguna mesin fotokopi, terutama para pemula yang memang berniat untuk bagaimana bisa memperbaiki mesin fotokopinya sendiri tanpa harus memanggil teknisi ketika masalah-masalah yang ringan, ya, masalah-masalah yang bisa diatasi oleh kalian, ya. Nah seperti itu. Jadi mungkin kedepannya saya akan membahas lagi kode-kode error yang sering kali terjadi di mesin fotokopi, ya. Sekalipun memang banyak
ribuan malah ya kode-kode error yang seringkali yang ada di kode error tentang mesin fotokopi. Cuma di channel ini saya cuma akan membahas masalah-masalah yang seringkali muncul, yang sewaktu-waktu muncul dan itu sering dialami oleh para pengguna mesin fotokopi ini. Baik itu 5000 dan kawan-kawannya maupun mesin IR6570 dan generasi-generasinya, teman-teman. Karena begini, itu masalah di mesin fotokopi. Memang ada kode error yang memang mengarah langsung kepada spare part yang menjurus tentang kerusakan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga dengan kode-kode error yang muncul di mesin Anda semua, itu ada kalanya cuma mereset saja, kemudian kita melakukan langkah yang sangat sederhana. Ya, entah itu cuma mencabut kabel setelah kita run, setelah kita clear, itu cuma cabut kabel, kita pancing. Artinya apa? Supaya kenapa saya suruh cabut seperti itu, supaya kode error itu yang masalah di bagian elektroniknya, baik di DC kontrolnya maupun my kontrolnya atau membernya, itu langsung seperti terreset ya. Kalau cuma reset program dia nggak mempan, ya kita reset di bagian kabel-kabelnya kita cabut. Itu sama halnya dengan mereset, teman-teman ya. Jadi pada saat teman-teman mencabut itu sama halnya mereset. Nah, dan banyak dan besar kemungkinan rata-rata banyak kode-kode error yang juga yang cuma dicabut-cabut setelah kita reset lewat program, kemudian kita cabut-cabut kabelnya. Itu banyak mesin yang sudah bisa ready, bisa operasi, teman-teman, tanpa harus mengganti alat. Ingat, di sini saya jelaskan, di sini saya tegaskan kepada kalian para pengguna mesin fotokopi. Memang pada dasarnya kode error ketika muncul di layar mesin kalian itu akan selalu mendeteksi, katakanlah seperti error 733. Itu akan, kalau kalian lihat di kode error, itu akan menunjukkan bahwa ada terjadi kerusakan, bahwa ada sesuatu yang tidak beres di bagian member ataupun di DC control. Nah, bukan berarti kode error ini harus langsung begitu serta-merta teknisi datang harus mengganti. Tidak. Dia akan melakukan pengecekan. Ya? Dia akan melakukan pengecekan apakah betul ini terjadi kerusakan di elektroniknya, baik di DC kontrolnya maupun di membernya. Cuma saya bercerita atas pengalaman saya. Biasanya saya tidak langsung mengganti. Saya cek dulu. Saya mungkin yang jelasnya pasti itu akan selalu saya lari ke bagian program. Saya cek program dulu. Saya reset, clear. Kalau belum bisa, baru saya maju ke bagian belakangnya, saya bongkar. Apapun jenis error itu, kalian jangan lupa untuk meresetnya dulu, mengclearnya dulu. Dan pastinya kuncinya, kalau dari saran saya, rekomendasi dari saya, itu upayakan mesin posisi terbuka, pintu depan dan handle kasih turun. Supaya kenapa? Pada saat mesin tertutup, bedanya mesin tertutup dengan kondisi terbuka. Kalau langsung tertutup, otomatis semua elektronik itu bekerja langsung bekerja. Tapi pada saat mesin kondisi terbuka, itu cuma yang bekerja di situ seperti memorinya, kemudian hard disknya, kan? Belum ada perintah. Kalau macam sensor belum bekerja. Nah, otomatis yang bekerja keras di situ adalah DC control, karena dia diberikan perintah itu dari member. Dia disuplai dari member. Yang bekerja keras itu adalah DC control. Makanya kalau mesin 6570 atau 6000 itu selalu yang lebih duluan kalah bagian DC kontrolnya, karena memang dia paling bekerja keras, teman-teman. Oke, mungkin penjelasannya seperti itu saja, teman-teman. Jadi ketika kalian itu mesin kalian mengalami kode error 732 itu ataupun 733, lakukan saja cara seperti yang ada di video ini yang barusan saya jelaskan ya. Saya berharap mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian para pengguna mesin fotokopi ya, buat kalian para pemula ya. Dan saya minta dukunglah channel ini
Mudah-mudahan bisa berkembang, ya. Saya bisa berbagi kepada kalian, khususnya para pemula yang berniat memang khusus mau belajar mesin fotokopi. Nah, buat teman-teman juga yang ada di Kota Makassar, kalau memang mau belajar servis, ya, saya siap datang, ngajarin langsung di mesin fotokopinya masing-masing, atau ada yang mau ditanyakan tentang mesin fotokopinya, langsung saya jelaskan, langsung saya kasih tahu gambaran, ini fungsinya dan macam-macam ini. Ya, tergantung permintaan dari teman-teman, ya. Selama saya masih ada di Makassar, ya. Karena saya tergantung di mana job ada panggilan servis, maka saya akan datang. Ya. Oke, saya rasa seperti itu teman-teman, ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan komen kalau ada yang mau ditanyakan, ya. Saya upayakan komen di video tentang penjelasan apa tentang video ini, silahkan komen. Mungkin saya upayakan untuk membalas komentarnya kalian, ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.